Hai, welcome to Ebook dan selamat datang di bulan Juni. Gak kerasa banget ya kalau sekarang kita udah menyentuh bulan Juni lagi aja. Itu artinya tahun 2023 ini udah berjalan hampir setengah tahun. Nah, selama ini kalian udah baca berapa buku nih? Kemudian berapa uang kalian udah habiskan untuk membeli buku-buku tersebut? Dan berapa TBR yang tersisa di lemari buku kalian? Ngomong-ngomong soal TBR, di video kali ini gue akan nge-share ke kalian buku-buku apa aja yang akan gue baca di bulan Juni 2023 ini. Mungkin agak sedikit beda ya, kalau di channel lain kan biasanya mereka kasih wrap up-nya dulu, baru bikin video reading plan. Nah, karena di channel ini, wrap up-nya itu setiap 3 bulan sekali, jadi akan gue share di akhir bulan Juni nanti ya, nanti akan gue share wrap up bacaan gue di bulan April, Mei, serta Juni. Oke, nggak usah lama lagi, langsung aja kita masuk ke buku yang pertama. Nah, buku pertama yang rencana gue baca di bulan ini adalah ini, Jangan Membuat Masalah Kecil Menjadi Besar. Cara mudah mencegah masalah kecil mengganggu hidup kita, karyanya Richard Carson. Kenapa gue pengen baca buku ini? Ya, sesuai dengan judulnya, karena gue itu tipe orang yang sering banget kayak ada masalah kecil itu dianggap besar, berlebihan gitu loh. Mulai dari masalah pekerjaan, masalah apa ya? Pokoknya hampir semua masalah kayaknya sih gue suka membesar-besarkan masalah gitu. Jadi gue berharap dengan baca buku ini nantinya gue bisa lebih mengendalikan diri gue sendiri agar nggak selalu membesar-besarkan masalah yang sebenarnya itu sepele. Karena jujur itu seringkali merugikan ya, bukan hanya merugikan diri gue sendiri tapi juga bisa merugikan orang lain. Nah, untuk blurbnya atau di belakang itu kayak gini ya. Banyak hal dalam hidup ini yang sebenarnya hanya masalah kecil, tapi kita memperlakukannya sebagai masalah besar. Sebenarnya dengan membentuk perspektif baru bahwa masalah-masalah itu memang kecil, kita akan mempunyai lebih banyak waktu untuk memikirkan hal-hal yang benar-benar merupakan masalah besar. Dengan gaya tulisan mudah dipahami, buku ini menyajikan cara-cara membentuk perspektif yang lebih positif ya. Intinya kayak gitulah ya. Jadi di sini ada kayak kayak panduan supaya kita melihat perspektif baru, masalah-masalah itu sebenarnya kecil gitu loh. Jadi kita nggak perlu menganggap sebagai masalah besar. Jadi ya, ini buku pertama. Buku selanjutnya akan gue baca yaitu ini, Negeri di Ujung Tanduk, karyanya Terelie. Kenapa gue pengen baca buku ini? Karena kemarin di akhir Mei, pas banget tanggal 31 Mei, gue baru aja nyelesain bukunya yang judulnya itu Negeri Para Berdebah. Dan itu gue suka banget, seru banget, actionnya, kritiknya, kemudian politisi-politisi lah ya, politik lah ya. Itu tuh bener-bener bikin gue kayak, wah seru nih, gue pengen baca kelanjutannya. Tapi gue pengen jeda dulu dengan buku yang self improvement tadi, baru gue baca buku Negeri di Ujung Tanduk ini. Untuk blurbnya ini ya, kalian bisa pause. What the fuck? Atau kalau nggak kebaca, kalian bisa searchingnya di Google blurbnya apa supaya video nggak kepanjangan ya. Pokoknya ini akan melanjutkan cerita dari si Thomas setelah ending dari buku Negeri Para Berdebah. Dan gue yakin ini bukunya bakal seru banget sih. Buku ketiga yang rencananya akan gue baca di bulan Juni 2023 ini adalah ini, Animal Farm by George Orwell, yang diterjemahkan oleh Profesor Bakti Sumanto. Oke, nah buku ini sebenarnya gue udah punya dari bulan Februari kalau nggak salah, tapi gue nggak sempat baca-baca karena keseling dengan bacaan lain yang waktu itu gue kayak ikut diskusi bareng kayak gitu. Jadi gue rencanain buku Animal Farm ini harus gue baca di bulan Juni 2023. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin gue tertarik untuk baca buku ini? Selain karena sering dibicarakan oleh banyak orang, gue juga tertarik karena di sini mengambil tokoh itu binatang yang dia itu justru di sini ya ditulisannya bisa mengambil alih kekuasaan dari manusia. Dan plotnya itu menurut gua sangat bagus banget. Kayaknya ini tuh satir ya. Ya ini bener novel alegori politik yang ditulis Orwell pada masa Perang Dunia sebagai satir atas totalitarisme Uni Soviet. Dan itu gue suka banget. Terlebih gue tuh sebenarnya punya rencana untuk nulis buku bertemakan, pokoknya bertokohkan binatang gitu loh. Jadi gue rasa buku ini bisa memberikan gue mungkin inspirasi dalam menulis cerita tersebut. Jadi ya, ini bukunya Animal Farm by George Orwell. Buku terakhir rencananya akan gue baca di bulan Juni 2023 ini adalah ini, Resign by Almira Bastari. Nah, buku ini tuh gue sering banget lihat di Gramet ya. Gue baca blurbnya juga di sana dan gue rasa ini bakal lucu sih. Dan sengaja gue beli buku ini karena gue butuh cerita-cerita yang lucu setelah cerita berat kayak Animal Farm gitu loh, Negeri di Ujung Tanduk, kemudian buku self improvement gitu loh. Jadi bulan ini gue pengen ada sesuatu yang lucu juga dari bacaan gue ya, makanya gue pilih buku Resign ini. Gue baca sedikit blurbnya ya.
Kompetisi sengit terjadi di sebuah kantor konsultan di Jakarta. Pesertanya adalah para cungpret alias kacung kampret. Yang mereka incar bukanlah penghargaan pegawai terbaik, jabatan tertinggi, atau bonus terbesar, melainkan memenangkan taruhan untuk segera resign. Boom. Dari situ plotnya udah menarik banget tuh. Biasanya orang taruhan untuk mendapatkan sesuatu, justru ini ingin kehilangan sesuatu, ingin kehilangan pekerjaan, ingin resign gitu. Dan justru itu relate sih sama gue, karena gue tipe orang yang gak mau kerja lama di suatu tempat gitu loh. Kayak setahun pengennya resign gitu loh. Bukan tanpa sebab sih, gue pengen kayak melatih skill di video editing gue tuh di berbagai macam platform gitu loh. Di berbagai macam bidang, beda-beda. Makanya gue pengen ya setahun resign kayak gitu. Dan selain itu gue juga karena butuh buku hiburan sih, sekali lagi, makanya gue pilih buku Resign ini untuk gue baca di bulan Juni 2023. Nah, jadi ini adalah 4 buku rencananya akan gue baca di bulan Juni 2023 ini. Untuk sementara 4 dulu ya, tapi tidak menutup kemungkinan gue baca lebih dari ini. Yang pasti gue wajibin buku ini harus selesai di bulan Juni 2023. Nah, teman-teman gimana? Buku apa aja yang ingin kalian baca di bulan ini? Targetnya berapa buku? Atau mungkin udah mulai baca buku? Tulis ya di kolom komentar di bawah. Kalian juga bisa nonton video-video gue yang lainnya di sebelah sini. Oke, sekian untuk hari ini and keep reading!